Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Khususnya kelas 9 ya. Kelas 9B, 9C, 9D, dan 9E ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat ya. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu pertemuan sebelumnya ya, tugas ya. Nah, di sini tugasnya tuh ada 4 soal ya. Kalian sudah mengerjakannya. Terima kasih yang sudah mengirim tugas ya, mengirimkan tugasnya, telah menjawabnya ya. Kita bahas dulu ya tugas-tugas yang pertemuan sebelumnya. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu 5A pangkat 3 dikali 3A pangkat 7. Nah, jadi cara yang pertama yaitu kumpulkan dulu angka-angkanya. Angkanya itu 5 dan 3 ya. Ini angka ya. Nah, kalau A ini namanya adalah huruf ya. Jadi setelah itu hurufnya kita ganti ke sini ya. A pangkat 3 ditambah 7. Ditambah 7 dari mana? Nah, ditambah 7 itu dari sifat yang kemarin ya. Paham ya? Selanjutnya 5 kali 3 sama dengan 15. Lalu A pangkat 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 15A pangkat 10 ya. Mudah ya? Kita lanjutkan nomor 2. 24N pangkat 41 dibagi 8N pangkat 15 ya. Kita dekatkan dulu, kita kumpulkan angkanya dulu. 24 dibagi dengan 8. Selanjutnya dikali dengan N pangkat 41 dikurangi 15. Dikurangi 15 itu karena ini dibagi ya. Kalau pembagian itu berarti dikurangi ya. 41 dikurangi 15. Jadi hasilnya adalah 24 dibagi 8 itu 3. Selanjutnya N pangkat 26. Nah, 26 itu dari 41 kurangi 15 ya. Nomor 3 sekarang. 2A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Nah, hasilnya 2 pangkat 4, yang ini dulu ya. 2 dipangkatkan dulu dengan yang ini, 2 pangkat 4. Selanjutnya A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Atau dengan sifat yang kemarin, berarti kalau seperti ini dikalikan saja ya. 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu adalah 16. A 3 kali 4 itu adalah A pangkat 12. Ya, ini hasilnya 16A pangkat 12. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu M per 2 pangkat 5 itu ya. Ini kita bagi substitusikan ya. 5 itu ke sini, ke atas dulu. Jadi M pangkat 5. Yang ininya juga 5 itu ke bawah, ke penyebut. Jadi 2 pangkat 5. Nah, hasilnya adalah M pangkat 5. Ini sama saja ya. Ditulis lagi. Nah, 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Ya, bisa ya? Mudah sekali ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami konsep bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Nah, di sini disebutkan bahwa bilangan berpangkat tak sebenarnya. Kenapa disebut tak sebenarnya? Kita mengingat kembali bahwa perpangkatan itu pengertiannya itu adalah perkalian yang berulang ya. Misalkan 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 3 ya. Nah, sekarang kalau pangkat 0 gimana? Misalkan 2 pangkat 0, berarti 2-nya ada 0. Tuh kan agak susah ya. Nah, berarti disebutnya pangkat tak sebenarnya kalau pangkat 0 itu. Atau pangkat negatif. 2 pangkat negatif 3 misalkan. Jadi 2-nya itu ada sebanyak negatif 3. Agak susah lagi kalau
dimasukkan ke dalam definisi atau pengertian perpangkatannya. Kalau pecahan juga sama ya, 2 pangkat setengah misalkan, 2 pangkat 1/2. Berarti 2-nya itu ada setengah bilangan. Itu agak susah lagi ya. Nah, jadi ini disebutnya bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, kita akan membahasnya ya. Nah, ini soal latihan. Jadi soal latihan ini kalian harus bisa mengerjakannya. Ada 4 soal ini. Kalian kerjakan ya. Nanti kalian biasa kirim ya. Kirim hasilnya ke WA Bapak ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan membahasnya. Nah, materi yang pertama yaitu bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat 0, hasilnya selalu 1 ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi setiap bilangan berapa saja ini? Mau 100, mau 200, mau 3, mau negatif berapapun hasilnya pasti 1 ya. Contoh, kita contohkan. Ini buktinya ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1 itu ya. Kenapa? Dari sini. Hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ya, kita jawab cara yang pertama itu. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 itu. Kalau 3 pangkat 4 itu artinya kan 3 kali 3 kali 3 ya. Berarti hasilnya adalah 81. Dibagi dengan 3 pangkat 4 lagi 81. 81 dibagi 81 sama dengan 1. Hasilnya 1 ya. Nah, sekarang cara yang kedua. 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4 itu adalah menggunakan sifat yang kemarin ya. Berarti kalau dibagi dikurangi ya. 3 pangkat 4 kurangi 4-nya saja ya. Pangkatnya dikurangi. Jadi 3 pangkat 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3 pangkat 0 itu sama saja dengan 1 ya. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Contoh, kalau 10 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 ya. 100 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 adalah 1 ya. Nah, ini kita contohkan lagi. Tunjukkan hasil paling sederhana dari A, yang A itu ya, negatif 4 pangkat 0, terus 12P pangkat 0, selanjutnya 6P kuadrat dibagi 4P dikali 2P ya. Sekarang yang A dulu kita jawab. Negatif 4 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 adalah 1 ya. Sekarang yang B. 12P pangkat 0 artinya 12 dikali 1. P pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jadi 12 dikali 1 adalah 12. Kita lanjut. 6P pangkat 2 dibagi 4P kali 2P. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 4P dikali 2P adalah 8P kuadrat ya. Lalu kita bagi 6P kuadrat dibagi 8P kuadrat. Kita dekatkan dulu angkanya. 6 dengan 6 dibagi 8. Nah, ini P-nya. P pangkat 2 dikurangi 2. Ini sifat daripada pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi 6 dibagi 8, 3/4. P pangkat 0. 0 itu dari 2 kurangi 2 ya. Sedangkan P pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 3/4 dikali 1 sama dengan 3/4. Mudah ya? Kita lanjutkan. Bilangan berpangkat negatif. Perhatikan contoh berikut. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Jawabannya, cara yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8 ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali itu 8. Dibagi dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 kalau sudah dihitung
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 128. Jadi kalau hasilnya 1/16 kalau diperkecil ya. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua menggunakan sifatnya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 3 dikurangi 7 ya. Pembagian itu jadi kurangi ya ininya ya. Sama dengan 2 pangkat negatif 4 ya. Negatif 4 itu dari 3 kurangi 7 ya. Nah, dari cara pertama dan cara kedua didapatkan 2 pangkat 4 itu, nah yang ini 2 pangkat 4, 2 pangkat negatif 4, maaf, sama dengan 1 pangkat 1/16 ya. Perhatikan bahwa 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka nah ini 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/2 pangkat 4 atau 1/16. 16 itu dari 2 pangkat 4 ya. Nah, ini ada hubungan antara pangkat negatif dengan 1/, ya. Dari contoh di atas, kita mendapatkan rumus bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Nah, ini rumusnya. Rumus umumnya, bilangan misalkan A dipangkatkan negatif N, maka bilangan tersebut bisa menjadi ininya positif, yaitu 1/A pangkat N ya. Ini kan negatif, ini positif. Ini juga sama, A/B pangkat negatif N sama dengan, kita balik, B/A tuh kan ya, B. Jadi B pangkat N per A pangkat N ya. Jika sebuah bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan kebalikan bilangan tersebut dengan pangkatnya positif. Jadi dibalikkan. Kalau tadinya A/B, jadi B/A. Bilangannya, pangkatnya adalah positif. Tadinya kan negatif, ini negatif, ini positifnya, jadi positif. Ini juga sama. Tadinya negatif, dibalikan 1/A pangkat N. N-nya positif ya. Saya. Contoh nomor 1. 5 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Nomor 1 kita jawab dulu. Nah, 5 pangkat negatif 6 kali 5 pangkat 2 itu berarti 5 pangkat negatif 6 tambah 2. Ini dari sifat ya. Kalau perkalian berarti dijumlahkan, ditambah. Jadi negatif 6 ditambah 2 jadi negatif 3 ya. 5 pangkat negatif 3. Nah, 5 pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 1/5 pangkat 3. Ya, bisa ya? Dari negatif menjadi pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sekarang ya ini. Jadi dilanjutkan 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 125 ya. Ini hasil akhirnya. Dilanjutkan nomor 2. Nah, ini nomor 2 itu 2A/5 dipangkatkan negatif 3. Ya. Ini soalnya yang ini. Jadi hasilnya adalah 5/2A pangkat 3. Kenapa seperti ini? Dari sifat yang tadi, kalau pangkat negatif itu kalau mau dipositifkan harus dibalik dulu ya. Dibalik, ini kan dibalik ya. Dari 2A/5 jadi 5/2A ya. Ini pangkatnya pangkat positif. Jadi hasilnya ini kesini kan di distributif ya. Dibagi rata ya. Pangkat 3/2A ini juga pangkat 3 lagi ya. Sama dengan 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 125. Nah, ini 2A pangkat 3 itu. Jadi 2-nya dipangkatkan dulu 3. A pangkat 3 ya. Nah, dari sini. Jadi hasilnya 125. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. A pangkat 3. Ini hasilnya, hasil akhirnya. Bisa ya? Insya Allah. Dilanjutkan nomor 3. Soalnya itu P pangkat 2, Q pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 2. Nah,
Langkah pertama, berarti, nah negatif 2 ini harus kita positifkan dulu. Caranya gimana? Dibalikan atau 1 per ya. Jadi 1 per P pangkat 2 Q pangkat negatif 3. Nah dari sini ya, dipangkatkan 2. 2-nya positif sekarang, sudah positif karena jadi 1 per tadi ya. Jadi sama dengan 1 per P 2 dikali 2. Nah 2 dikali 2 itu dari sini ya, sifat daripada perpangkatan dipangkatkan lagi. 2 kali 2 Q negatif 3 kali 2. Dari atas lagi ya, sifat daripada perpangkatan. Hasilnya 1 P pangkat 4. P pangkat 4 itu dari yang di atas tuh, 2 kali 2 ini ya. Terus Q pangkat negatif 6. Negatif 6 dari atas lagi, negatif 3 kali 2 ya. Nah ini hasilnya. Hasil akhirnya seperti ini ya. Ini ada lagi. Nah, jadi ya maaf, ini ada Q pangkat negatif 6. Nah Q pangkat negatif 6 itu kita akan menjadikan positif, maka dibalikan lagi, tadinya di bawah menjadi ke atas ya, balik jadi Q pangkat 6 ya, paham ya? Nah jadi 1 kali Q pangkat 6 jadi Q pangkat 6 per P pangkat 4 ya, dari sini ya. Ya ini ya, seperti ini. Nah kita lanjutkan yang B, bilangan berpangkat pecahan. Bilangan yang mempunyai pangkat pecahan dapat diubah menjadi bentuk bilangan berakar pangkat dengan rumus sebagai berikutnya. Jadi pangkat pecahan itu berkaitan dengan bilangan berakar pangkat. Nah, ada bilangan misalkan A pangkat M per N sama saja dengan A pangkat M diakarkan dengan N ya. Jika sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan pecahan, maka nilainya sama dengan bilangan tersebut dipangkatkan penyebut pecahan. Nah, penyebut itu yang ini. Ini penyebut sekaligus diakarkan dengan pembilang pecahan tersebut. Nah, ini pembilangnya ya. Tuh, jadi akar ya. Seperti ini ya bentuknya. Contoh, ubahlah bentuk perpangkatan berikut menjadi pengakaran. Nah ini 5 pangkat 3 per 4, yang B 10 pangkat 7 per 6. Jawab sekarang. A nya itu 5 pangkat 3 per 4 itu. Nah angka 3 nya itu jadi pangkat 5 pangkat 3 diakarkan dengan 4 ya, bisa ya. B, yang B sekarang 10 pangkat 7 per 6, maka 10 pangkat 7 diakarkan 6. Nah 6 itu dari sini, kalau 7 dari sini ya, bisa ya contoh 1. Sekarang contoh 2. Dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk pengakaran, hitunglah hasil dari 49 pangkat setengah 1 per 2. Coba yang A dulu. Kita jawab 49 pangkat setengah itu adalah 49. Nah ini sebenarnya ada angka 2 tapi tidak ditulis. Kenapa? Akar itu sebenarnya arti daripada akar seperti ini akar 2 ya. Jadi akar dari 49 adalah 7 ya. Kenapa 7? Karena 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah sekarang yang kedua, 8 pangkat 2 per 3. Berarti kalau diakarkan 8 pangkat 2 diakarkan 3. Hasilnya adalah 8 pangkat 2 itu 64 diakarkan 3. 64 diakarkan 3 adalah 4. Nah 4 dari mana? 64 akar 3. Akar 3 itu jadi gini caranya ya. Cari bilangan, satu bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali maka hasilnya adalah 64. Berarti bilangan tersebut adalah 4. Coba 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 64 ya.
Bisa ya? Nah, ada cara yang lain. 8 pangkat 2/3 itu hasilnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. Nah, ini cara lain itu dari sini 8 itu artinya adalah 2 pangkat 3 ya. Kita pecahkan ini. Ini cara memecahkannya, cara kreatifnya. Jadi menurut sifat berarti ini dipangkatkan, kalau dipangkatkan seperti ini dikalikan ya 3 kali 2/3. 3 kali 2 6 bagi 3 jadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. 2 kali 2 4 ya, seperti itu ya. Nah, contoh yang ketiga sekarang. Dengan merubah pengakaran bentuk perpangkatan, hitunglah hasil dari 2 pangkat 48 diakarkan 2. Ya, jawab. Ya, ini soalnya 2 pangkat ini. Jadi, kalau kita dari akar itu menjadi pangkatnya itu berarti 2 pangkat 48 ini dari sini per 12. 12 dari sini ya. Sama dengan 48 dibagi 12 adalah 4. Hasilnya 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, ya, bisa ya? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.